konsumsi miras di tengah masyarakat itu jadi hal yang lazim sebenarnya. Iya. Sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi sih ya, sembunyi tapi kan tahu sama tahu akhirnya kan ya. Dan seolah-olah ini menjadi hal yang lumrah gitu Dari kan. dulu iya Pak. Jadi itu loh Pak. Dengan mungkin sing pernah jamu kayak jamu itu loh. Ya, anggur merah. Jamu buyang kan mesti ada campurannya. Campurannya. Itu apa? Anggur merah campurannya atau? Iya. Anggur merah kan. Kolesom itu. Itu untuk obat kuat, Pak. Obat kuat. Benangnya Pak. Iya. Kalau Pak Amati kan kelasnya high level. Oh iya, whisky Pak. Iya. Pernah orang tua. Pernah kaya dia kan. Ini kembali ke Pak Pawa. Jadi saya cari di ChatGPT itu ternyata di Indonesia itu ada aturan, Pak. Jadi Indonesia itu tidak melarang orang minum alkohol, cuma diatur, ya, cuma diatur. Nanti kita bahas. Tapi ada yang tadi saya tanya ChatGPT ya. Ini satu syarat bagi peminum alkohol di Indonesia itu harus cukup umur. Umur dalam hal ini ya sudah punya KTP ya. 2, tidak mengkonsumsi alkohol di Aceh. Wah, ini kena taksir ya kalau di Aceh ya. Ya, meskipun kita juga tidak yakin di Aceh sama sekali nggak ada yang minum. Ya, tidak minum alkohol tapi ganja. Sama. Ganja di sayur ya. Kalau ketahuan ditaksir. Ya kan di sana ada hukum konun itu ya, hukum syariah itu, perda syariah itu. Lalu alkohol lokal hanya untuk acara khusus. Jadi kalau ada acara khusus boleh. Pantai. Ya, terus pembeli dan peminum alkohol harus menunjukkan kartu tanda penduduk. Tidak minum alkohol di supermarket atau pasar, ya, atau tempat keramaian berarti ya. Kalau berarti di perempatan boleh, Pak. Tidak minum alkohol saat mengemudi. Jadi kalau nggak pas nyoba tidak apa-apa, Pak, minum alkohol. Ini kan kita ngomong aturannya nih lah ya. Ya, tidak menawarkan alkohol pada anak di bawah umur. Berarti kalau di atas umur boleh, ya kan ya. Tidak diizinkan minum alkohol saat bekerja. Berarti kalau lagi nganggur boleh, atau lagi pas jam kerja boleh. Satu ini poin yang saya jadi teringat memori. Jadi waktu saya kerja di Bali, di kampus di Bali itu lucu nih ceritanya itu ya. Sudah jadi kebiasaan dan saya tahu sendiri itu office boy, anak-anak bagian office boy, pantry dan sebagainya, dan security itu kalau udah tutup kampus jam 9 malam itu langsung, Pak, namanya di Bali ya. Di Bali kan sudah biasa ya seperti ini. Nah waktu itu mereka minum, ada mahasiswanya, Pak, itu minum bareng-bareng. Nah malamnya kita di grup, bukan di grup ya, waktu itu belum ada WhatsApp ya. Saya dikasih tahu sama teman kantor itu, diajak ke rumah sakit, ya. Menjenguk, ternyata 2 orang security tabrakan, satu sendirian, satu boncengan sama mahasiswa. Nah saya dikasih tahu karena mahasiswa itu mahasiswa saya, itu tabrakan, Pak. Jadi ceritanya lucu. Mereka habis minum-minum di pos satpam itu, ya, keluar cari makan mungkin itu sekitar jam 12 malam. Ya, itu dua-duanya itu jadi gini, maunya itu guyon, Pak. Mungkin mabuknya masih setengah-setengah. Jadi yang satu dari arah timur, itu satunya ketemu dari arah barat, ketemu di tengah jalan di dekat kampus itu. Maunya guyon sosok arep tabrakan beneran. Kelingnya ada yang patah, masuk rumah sakit semua itu. Jadi ini bahkan di kampus. Setelah itu akhirnya muncul peraturan di kampus saya waktu itu, dilarang minum minuman keras di lingkungan kampus gitu. Di luar boleh. Ya, di luar kampus boleh. Nah, makanya aturannya seperti ini. Kalau sedang bekerja tidak boleh minum. Kalau sudah tidak bekerja di luar jam kerja baru boleh minum, ya. Tidak minum alkohol di sekolah nanti, ya. Tidak minum alkohol di tempat ibadah, ya mestilah ya. Tapi di perjamuan itu ada yang ya. Oh iya. Ya kita nggak sebut agamanya, tapi ada ya, anggur merah ya kan, sebagai simbol apa itu ya. Tidak minum alkohol di tempat umum. Ya, berarti tempat umum itu ya tempat umum ya, tempat terbuka atau tempat-tempat khusus berarti boleh. Tidak diizinkan dicampur dengan minuman lain gitu. Ini aneh. Ya. Terus ada juga terkait penjualan minuman alkohol diatur dalam pasal 14 Permendak ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor Menteri Perdagangan ya, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/2014
garing MDA garing per garing 4 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, bahwa minuman alkohol tidak boleh dijual di lokasi yang dekat dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit. Hanya boleh dijual di hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan yang ada di bidang kepariwisataan dan perdagangan. Ya, Pak Wawa, ini kan berarti di Indonesia itu minum alkohol nggak dilarang, ya, hanya diatur. Menurut Pak Wawa ini konyol nggak? Ya konyol, tetap konyol. Konyolnya kenapa, Pak? Konyolnya gini, ketika mereka itu kita menetapkan minuman alkohol tidak dilarang, tapi diatur. Ya diatur. Maksudnya diatur itu gini, kowe nek ngombe itu kudu di tempat yang khusus di waktu yang khusus. Di waktu yang khusus. Dan aturan itu sebetulnya ketika mereka itu meminum di tempat yang khusus, terus di tempat khusus itu entek, nah itu akan berpindah. Pasti golek-golek kaki lima atau eceran itu. Nah, lu konyolnya itu ketika minuman keras itu hanya diatur tapi tidak dilarang. Ya itu tetap hanya aturan. Ya tetap aja dilanggar. Tetap ya. Buktinya di Jogja itu Pak, ya di Jogja itu banyak sekali muncul kios-kios. Ya mereka berizin, cuman kadang apa namanya yang beli siapa aja dijuali. Itu ya. Itu sampai warung emplek-emplek ya, warung pakai rombong itu ya. Kaki lima jualan rokok. Iya. Di bawah minuman botolan. Tahu itu kan, tahu. Nah, Pak Ahmadi kan diatur cara konsumsi dan cara penjualan dan produksinya dan sebagainya, Pak Ahmadi. Menurut Pak Ahmadi, kalau bikinnya diatur, konsumsinya diatur, cara menjual atau belinya diatur, kira-kira dampak mabuknya bisa diatur enggak? Dampak dari mabuknya itu loh bisa enggak diatur? Diatur supaya tidak sampai menimbulkan kerusakan, tidak misalkan suami itu minum air keras, minum minuman keras, dia nanti mabuk, dia bisa enggak diatur dia tidak memukul istrinya, tidak memukul anaknya. Bisa enggak ketika misalkan kemarin itu ada foto pejabat ya yang diduga pejabat itu minum di sampingnya ada minuman keras, bisa nggak dampak mabuknya itu diatur supaya dia tidak bikin aturan yang ngawur itu? Dampaknya bisa nggak diatur Pak? Kalau tadi kan bisa diatur tuh semuanya. Nah dampak mabuknya itu bisa diatur nggak menurut Pak Ahmadi? Kalau itu jelas nggak bisa. Nah yang namanya mabuk minuman keras tadi yang jelas pasti over apa namanya? Overdrinknya, berlebihannya, dampak mabuknya itu kan nggak bisa diatur, nggak bisa diatur, jelas nggak bisa diatur itu. Sebagai pernah mabuk kan, ya nggak bisa diatur, ya mabuk diatur gitu ya. Ya namanya peraturan cuma peraturan saja, yang intinya nggak bisa waktu mabuknya itu nggak bisa. Iya. Jadi produksinya bisa diatur, cara jual belinya bisa diatur, cara minumnya atau tempat minum bisa diatur, tapi dampak mabuknya kan pasti nggak bisa diatur. Mabuk kok diatur. Ya. Kalau Mas Arif sekarang sebagai orang Islam, Mas Arif, kan karena Indonesia ini mayoritas Muslim, berarti yang mabuk itu juga mayoritas Muslim ya, rata-rata Muslim ya. Kok bisa ada orang Islam itu mabuk padahal Allah itu sudah tegas ya melarang minuman keras? Kok bisa Mas Arif? Tadi lingkungan tadi itu ya. Dan anehnya tadi kan ada yang lingkungan yang bersih dari alkohol, orang-orangnya santri-santri religius, tapi kan tetangganya minum. Kok bisa itu hidup berdampingan? Dan kok bisa maksudnya yang nyantri-nyantri yang religius kok bisa tetap membiarkan tetangganya itu mabuk-mabukan? Kenapa? Fenomena apa ini? Kalau di tempat saya lebih seperti ini, karena itu sudah menjadi orang yang termarginalkan kan. Jadi anggapnya ya kue-kue kalau padahal seharusnya gimana? Kan ya, saya berpikir seperti ini ya. Kok aneh ya di desa saya kok ada yang seperti itu. Kenapa tidak semuanya disamakan? Maksudnya kalau ini religius harusnya juga di situ juga harus religius. Iya. Jadi pelosok keram tuh nggak terbagi-bagi seperti itu seharusnya. Ya
ini kan ya ketika ngelihat seperti itu ya dari kiainya juga saya kira. Iya, maksud saya apakah tidak ada upaya dari pihak lingkungan sekitar, misalnya ya mulai dari perangkat desa. Perangkat desa itu kan ada Babinsa, ada Babin Kamtibnas, ya kan? Ya, terus di situ kan juga ada Pak Mudin. Belum lagi kita bicara di situ banyak masjid, banyak kiainya, banyak muslim, berarti juga banyak ustadznya. Apa tidak ada upaya yang serius, yang sistematis di lingkungan itu untuk tadi mewujudkan bahwa lingkungan ini bebas dari alkohol gitu? Ada. Dalam bentuk apa, Mas Arif? Misalkan? Ya hanya larangan saja. Larangan atau jadi, teguran atau anjuran. Mesti gini. Larangan itu dari misal ketika ada rapat gitu. Biasanya kan tiap berapa bulan itu kan ada rapat. Itu rapat RT atau rapat RT. Itu dibicarakan. Nanti kan yang datang ada Babinsa, ada dari kelurahan dan sebagainya. Pasti nanti juga akan diumumkan. Bahkan dari kiainya pun juga sering melarang itu. Tapi itu berarti kan secara normatif ya. Tapi secara actionnya, praktek di lapangan ya katanya tetap ada. Nah kan masalahnya gini. Kan kayak undang-undang yang tadi, semisal dia itu minum delik kan nggak kena hukum. dan masalahnya pabrik minuman keras itu pajaknya gede paling nanti kan misal kita kenapa nggak ditutup? Iya pernah ada isu kan, misalkan pemerintah DKI ya, waktu DKI Jakarta itu kan pemerintah daerahnya, provinsinya itu kan punya saham di salah satu pabrik bir. Betul. Ya, besar itu ya. Betul. Bahkan dulu komisaris atau dirutnya pabrik bir itu pernah jadi menteri zamannya Pak Harto, Tantri Abeng atau siapa. Ya, itu kan bosnya bir itu ya. Pernah jadi menteri loh, Pak. Itu punya saham di pabrik minuman keras itu gitu. Dan sampai hari ini waktu kemarin kan misalnya waktu Anies jadi gubernur itu kan banyak yang protes, kenapa kok Anies katanya religius gitu ya, kok tidak bisa apa istilahnya ya menjual atau melepaskan sahamnya di pabrik bir itu. Wah, dengan banyak alasan DPRD-nya DPRD-nya ternyata menolak gitu ya, karena ini pendapatan daerah, ini karena ada membuka lapangan pekerjaan pabriknya dan sebagainya. Artinya kalau kita itu tidak menyetujui, tidak menyukai dampak dari minuman keras, ya dampak dari mabuknya dan sebagainya, menimbulkan banyak kerusuhan, banyak kekacauan, banyak kriminalitas. Tapi di sisi kita juga masih berharap keuntungan ya dari keberadaan minuman keras ini, kan konyol ya Pak, seperti tadi bilang konyol. Nah, makanya saya bertanya dari awal juga Pak Ahmadi itu, Molimo itu kan sudah diserukan untuk dihilangkan di tengah-tengah masyarakat karena itu ada sumber kerusakan. Nah di dalam Islam itu, dalam hasanah pengetahuan Islam, khamr itu disebut sebagai umul jaroim, induk dari segala macam kejahatan. Ya, karena dengan orang itu mabuk alias kehilangan akal sehat, maka dia bisa melakukan apa saja, seperti kewan, seperti binatang yang nggak berfungsi akalnya kan. Ya, dia menyebabkan perzinahan, dia menyebabkan pencurian, dia menyebabkan pembunuhan karena dikendel wis koyo ora diwedi gitu kan. Kalau minum sak selagi katanya dulu saya masih ingat waktu SD itu saya punya guru Pak Dar namanya. Itu beliau tuh bercerita, wong lek mabuk sik sak selagi koyo singo, sembar koyo iso diterjang, kuat aja nih, tonyo ora loro, dijejek ora jungkel gitu. Koyo tapi lek wis kok sampai 4-5 slogis baru koyo meneng. Kayak layu gitu. Artinya memang di dalam Islam itu kenapa secara tegas khamr itu dilarang oleh Allah dalam firman-Nya ya, bahwa inamal khamru wal maisiru dan seterusnya itu ya, itu adalah perbuatan keji ya, artinya perbuatannya setan. Artinya itu memang dilarang ya. Dan karena dia dikenal sebagai umul jaroim dari segala kejahatan, maka sebenarnya ketika itu tegas dilarang, bukan diatur ya, tegas dilarang. Artinya itu benar-benar dilarang, ya dilarang produksinya. Ini dalam konteks Islam ya, dalam konteks Islam ya. Dilarang produksinya,
nanam anggurnya tidak apa-apa, tapi memproduksi anggur menjadi minuman keras itu yang tidak boleh. Industrinya itu industri yang haram, tidak boleh negara atau swasta menjalankan itu. Gitu. Negara tidak boleh mengizinkan, swasta pun tidak boleh melakukan, tidak boleh mendirikan pabrik minuman keras, tidak boleh, apalagi punya saham itu tidak boleh, haram. Ya, produksinya dilarang. Otomatis kalau tidak ada produksi, nggak ada orang minum, Pak. Masalahnya sekarang kan diatur-atur. Dicegah-cegah untuk tidak menjadi alkoholik, tidak mengkonsumsi miras, tidak melakukan kriminalitas gara-gara mabuk, tapi produksinya tetap ada, tetap bisa beli dengan punya KTP, dengan usia di atas 18 tahun. Nanti dengan alasan minumnya untuk acara ibadah, untuk acara khusus, di tempat khusus, tidak di tempat umum, kan jadi boleh mabuk. Ini kan berarti hanya diatur tapi tidak dilarang. Padahal Allah, Tuhan kita ini, gitu ya, Tuhannya orang Indonesia, Tuhannya Presiden Indonesia, Tuhannya para anggota DPR, ya, Dewan, ya, Tuhannya para polisi dan hakim, para jaksa, Tuhannya para lawyer, Tuhannya para tukang mabuk itu, ya, itu sudah tegas melarang, ya, bahwa khamr itu perbuatan keji, perbuatan setan yang haram. Apapun alasan tidak boleh. Ya, jadi kalau sudah nggak boleh diproduksi, berarti otomatis nanti tidak ada yang beli. Kalaupun nanti terpaksa ada yang bikin ngoplos sendiri, ya, maka dalam Islam itu ada takzir namanya, yaitu ada hukuman yang keras dan tegas. Makanya di Aceh tidak boleh. Kenapa? Karena di Aceh kan berlaku konun syariat Islam, gitu kan, masih lokal dan terbatas, tapi di sana tegas melarang. Kan kalau ketahuan dicambuk kan, ditakzir. Nah, artinya ketika permasalahan miras ini bisa selesai sejak hulunya, yaitu sejak di tahapan produksi sudah haram, dan dalam sistem ekonomi Islam itu salah satu industri yang tidak boleh ada adalah industri minuman keras. Ya, bukan perkebunan anggurnya, bukan perkebunan kelapa atau apa, kan beras, sake dari beras, ya. Terus anggur merah itu dari ketan, ya. Itu kan berarti tidak boleh ditanam, tapi produksi minuman keras yang berbahan itu yang tidak boleh, ya. Maka kan tidak ada lagi cerita santri ditusuk orang mabuk, tidak ada lagi cerita istri ditempelingi suami mabuk. Kalau sekarang mungkin ada cerita lagi suami ditempelingi istri mabuk, gitu kan, karena kompak laki-laki perempuan sama-sama pemabuk, ya. Tidak ada lagi cerita rumah tangga itu broken home, lalu meninggalkan anak-anak yang broken home, yang meninggalkan masalah berkelanjutan, menahun gara-gara mabuk. Tidak ada cerita sedih seperti saya dengar tadi itu, ibunya nggak tega, suaminya sakot tetap dikasih minuman keras supaya tidak sakot, tapi akhirnya berujung kematian, ya. Tidak ada lagi kemudian kita dengar pejabat itu mabuk-mabukan sehingga mengeluarkan aturan kayak dewa mabuk gitu, ya, bikin aturan nggak jelas itu. Saya khawatir para pejabat kita itu aturannya nggak jelas seperti hari ini, ngawur. Karena mereka itu bikin aturannya sambil mabuk, gitu ya, mabuk jabatan, mabuk kekuasaan, ya, dan mabuk minuman keras, gitu. Ya, itu kan artinya apa yang dikehendaki Islam itu tidak terjadi hari ini. Ya kan berlawanan semua ini tadi. Minuman keras oleh Islam dilarang, tetap banyak yang minum. Islam melarang mendirikan industri minuman keras, malah pabriknya ada saham pemerintah di dalamnya. Terus kemudian Islam itu melarang tegas apapun, kan dulu waktu cerita memang dalam konteks larangan khamr di Islam itu bertahap, ya. Dulu sempat para sahabat itu ya karena kehidupan jahiliyah mereka terbiasa minum khamr, ketika sudah berislam pun mereka masih sering minum khamr. Nah, sehingga ada ketika sahabat itu masuk waktu sholat dia ikut jamaah dalam keadaan kondisi masih minum khamr, lalu oleh Allah diturunkanlah ayat yang tegas melarang. Dulu itu kalau belum sholat minum khamr boleh, tapi ternyata begitu itu ada orang mabuk ikut sholat ngawur, Pak. Akhirnya turunlah ayat terang tegas semua khamr dilarang. Nah, termasuk kategori narkoba itu juga masuk ke dalam larangan khamr itu. Nah, itu kan berarti semua rentetan dampak negatifnya kan tidak akan terjadi kalau sejak hulu, yaitu produksi minuman keras tidak ada, gitu. Artinya sistem hari ini ketika membolehkan produksi minuman keras ini ada karena ada unsur keuntungan pajak, keuntungan lapangan pekerjaan, keuntungan pertumbuhan ekonomi, ya. Kemudian supaya tetap dapat keuntungan dari sini, maka dengan concern menjaga tadi kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, mereka hanya mengatur. Tapi tadi ketemu fakta lagi,
cara minumnya boleh diatur, cara jual atau jual belinya boleh diatur, cara produksinya boleh diatur. Tapi dampak dari minumnya kan nggak bisa diatur. Betul. Nggak mungkin kan ngatur orang mabuk itu. Ya dia boleh mabuk di dalam kamar, tapi ketika mabuk keluar kamar bahaya itu loh. Nah ini kan sesuatu yang tidak logis yang terjadi di sistem hari ini. Nah menurut Pak Wawa, apa yang harus dilakukan hari ini ya dalam situasi yang serba bebas seperti hari ini, itu apa yang dilakukan oleh kita yang tidak menginginkan lingkungan kita, anak-anak kita terpengaruh oleh ini kebiasaan atau minum khamr ini, kebiasaan buruk minum khamr ini. Itu punya usul apa Pak? Satu aja usulnya. Usulannya ke siapa aja boleh, ke pemerintah boleh, ke ulama boleh. Apa keinginan Pak Awam? Aspirasinya Pak Awam apa ini? Usulannya bukan untuk menghentikan itu semua, dampak-dampak itu, karena sesuatu yang berdampak atau efek negatifnya itu masif, itu kan tidak bisa dilakukan atau dihentikan dari usulan-usulan individu. Jadi usulannya ya sistemnya ini yang harus memang melarang. Berarti seperti maunya Islam tadi. Iya. Sejak dulu, sejak industri sudah di stop. Betul. Ya, jadi bukan diatur tapi dilarang. Betul, dilarang ya, dilarang. Cara melarangnya gimana Mas Arif kira-kira? Ini kan lama pengen dilarang nih. Ya, jangan diatur, dilarang gitu ya. Kalau diatur tetap aja ada kemungkinan lolos kan. Kalau dilarang caranya gimana Mas Arif melarang? Kalau larangan ya berarti kembali ke masalah undang-undang kan. Apa kita tanya Bang Haji Romai Rama? Dia juga pernah terlibat duduk di dalam gedung itu. Iya, dan tidak berhasil kan. Betul. Dia hanya mengingatkan hanya lewat lagu itu ya. Ternyata nggak ngefek ya lagunya. Dia pernah duduk dalam dewan itu Pak. Ternyata itu gara-gara lagunya Bang Roma kan enak ya berdua, tapi dengar sambil mabuk. Lagunya Wirasati kan tapi dengar sambil mabuk ya. Oke, Wirasati. Karena Mas Ari gimana cara melarangnya Mas? Punya usul enggak? Ya ini ya kalau kalau kembali ke kampung saya. Ya. Caranya ya seluruh elemen itu benar-benar harus sadar. Jadi artinya gini, secara mikro di tingkat lingkungan kita itu semua elemen masyarakat ya, aparat baik masyarakat dari segi aparat desa, dari ulama dan dari masyarakat anggota masyarakat biasa, lingkungan itu memiliki apa tadi? Kesadaran kolektif. Nah, ini kan dulu pernah ada kasus di kampung saya itu kan bukan di daerah Tangkali, tapi ada di ruko, tutupan, tapi terus ada yang mabuk di dalam. Sudah itu langsung digerebek sama. Jadi RT dan sebagainya langsung digerebek. Jadi kesadaran kolektif, lalu sepakat sama-sama untuk mencegah masalah konsumsi minuman keras. Tapi nanti lingkungan lain gimana Mas Arif? Nah, itu kan makanya kan kalau nanti di lingkungannya Mas Arif bersih dari lingkungan tetangga. Dia keluar minumnya nih botol. Kasih mabuk. Aja jadi gini, semangat kan jadi aja ngombe nang kene. Sungkan ibu, engkone lho penak. Jadi seperti itu. Mana yang bicara. Jadi artinya kesepakatan dan kesadaran untuk melarang miras ini tidak cukup di lingkungan lokal. Ini harus dalam konteks yang lebih luas. Berarti negara ya. Negara. Ini berarti terkait dengan infrastruktur ya. Berarti sejak dari perundang-undangannya sudah harus. Jadi undang-undang melarang tegas minuman beralkohol ya. Dan segala turunannya. Bukan undang-undang mengatur konsumsi dan produksi. Ya berarti secara undang-undang. Setuju Pak? Setuju nggak kalau pemerintah mengeluarkan undang-undang melarang miras apapun judulnya miras dilarang? Kalau saya setuju Pak, tapi enggak ya namanya birokrasi pemerintah Indonesia. Nggak yakin. Yang jelaskan simbiosis mutualisme itu menguntungkan. Jadi nggak bisa paling melarang saling. Tapi seandainya tiba-tiba mereka sadar. Oh bagus. Mereka sadar. Dari skop yang kecil yang dikatakan Bang Ari tadi, saya setuju. Mulai dari dari RT, bahkan dari semua aparat mendukung itu bagus gitu. Nah,
sambil menunggu negara sadar. Ini kan negara lagi mabuk nih. Ya ini negara lagi mabuk nih, rusak kabeh kan, ngawur kabeh korupsi. Barusan Bupati Lombok. Lombok Utara atau Lombok Timur tadi yang kena OTT ya. Itu sudah berapa kepala daerah nih ya, mabuk semua ini. Kalau di tetangganya Pak Ahmadi ada yang suka menenggak minuman keras seperti Pak Ahmadi dulu, hari ini loh ya, apa nasihat Pak Ahmadi untuk tetangga tadi supaya dia berhenti? Nah, dikaplok kan malah rame Pak, nggak oleh ngunyu, wah minum keras plok nggak boleh, itu malah menimbulkan sesuatu. Nasihatnya apa Pak kira-kira? Bahkan di tetangga saya sendiri juga masih ada yang seperti yang Pak Amin tadi. Enggak tetangga sampean tok kabeh kita nggone kabeh gimana? Yang kiri saya itu ya memang orangnya suka minum hobi itu sama kawan-kawannya. Ya saya bisanya cuma mengingatkan biar sadar nanti istilahnya untung ruginya kita minum minuman keras tadi. Ya kita sarankan sedikit demi sedikit. Untung ruginya. Ya. Nah berarti itu untung semua ya Pak. Tapi setidaknya kita mengingatkan. Ya. Gitu. Jadi baik untuk kesimpulan kita malam ini memang karena terlanjur lumrah, itu loh masalahnya itu. Masalah terlanjur lumrah. Nah, lumrahisasi itu terjadi karena memang secara sistem memungkinkan gitu. Buktinya tadi undang-undang itu hanya undang-undang mengatur, bukan undang melarang. Dan kemudian inilah kalau tema kita adalah basa-basi demokrasi. Ya ini memang yang dimau demokrasi itu seperti ini. Demokrasi itu kan suara terbanyak, Pak. Ya. Yang dimaksud dengan Vox Populi Vox Dei, suara Tuhan itu artinya suara terbanyak. Itu yang harus menjadi peraturan. Nah masalahnya itu kalau suara terbanyaknya itu adalah dari para pemabuk, kan berarti akhirnya minuman keras diperbolehkan. Berarti kan hari ini ya yang membuat undang-undang itu kan para pemabuk sebenarnya. Betul. Terbukti apa? Dia membolehkan kok Pak ya. Betul. Padahal Tuhannya melarang. Gitu. Itu ada plesetannya tuh Pak Amin. Vox Populi Vox Dei. Ada plesetannya. Plesetnya apa itu? Vox Populi Pop Dangdut. Saya ya tidak meremehkan dangdut, tapi dalam kenyataannya setiap kali ada pertunjukan dangdut gandengan itu. Gitu dangdutan, ngombe, tawuran biasanya seperti itu. Di Jawa Tengah kemarin. Iya. Satu paket itu. Ada cap jiginya gitu. Komplit itu, komplit. Ya, jadi main molimo akhirnya. Nah itu memang konsekuensi logis dari sebuah negara yang bersistem demokrasi. Itulah demokrasi. Iya karena ternyata waktu tadi kita sepil sedikit, waktu di DKI itu ada kehendak, ada aspirasi dari rakyat untuk mendesak Gubernur Anies waktu mencabut ya atau melepas saham di pabrik bir itu, ternyata DPRD-nya yang menolak. Seperti itu. Nah ini yang harus menjadi kesadaran publik ya, terutama kaum muslimin ya. Jadi kalau tidak ingin miras semakin mengganas dan membuat moral umat ini semakin amblas ya, tadi kan dampak miras itu umul jaroim, induknya segala kejahatan tadi, prostitusi, pembunuhan, segala kerusakan sosial, broken home, perpecahan rumah tangga ya, bahkan tadi kalau pejabat suka mabuk itu pasti mungkin aturan orang mabuk dan ya ngawur dan seterusnya. Dan demokrasi memungkinkan itu terjadi karena sistem memang begitu sekuler gitu. Jadi kalaupun Allah Tuhannya gitu loh, berarti kan kalau kita merus berarti kan presiden kita aja muslim, menteri-menteri kita banyak yang muslim ya, polisi kita, jaksa, hakim kita meskipun Kapolrinya itu bukan muslim tapi kan polisinya juga rata-rata muslim ya, anggota DPRD-nya juga rata-rata muslim, DPR muslim, bahkan aparatur negara kita kan rata-rata muslim. Ya, itu Tuhannya, itu Allah itu loh. Tuhan kita, Tuhannya orang Islam ini sudah jelas kan di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an loh ini, bukan hadis, Al-Qur'an langsung. Dan Rasulullah juga sudah melarang keras ya. Dan bahkan dalam sistem Islam itu ada takzir, ada hukuman yang tegas yang keras terhadap para pemabuk gitu kan. Itu enggak dipakai. Ya karena memang di dalam sistem sekuler demokrasi seperti hari ini, ayat-ayat konstitusi itu tidak boleh di atas ayat-ayat suci, tidak boleh di atas konstitusi. Artinya meskipun ayat sucinya melarang, kalau konstitusinya membolehkan, what the hell ya silakan gitu kan. Nah, sehingga di sini pertanyaan bagi publik, bagi kita semua ya. Kalau kita sudah tahu betapa buruk dampak minuman keras
bagi kita dan anak cucu kita ke depan, apalagi dengan sekarang banyak outlet. Kita kan prihatin, kan obrolan kita malam ini kan karena semakin banyaknya outlet minuman keras. Jika kemudian outlet semakin menjamur, semakin bebas dibeli oleh anak-anak kita, mereka akhirnya mungkin sekarang sudah nggak malu lagi mabuk-mabukan secara terbuka seperti orang barat itu kan. Orang barat itu biasa minum alkohol itu kan kemana-mana kan. Nanti kita di lingkungan kita juga jadi seperti itu, lalu terjadi dampak-dampak tadi itu ya yang anak-anak kita tuh tidak minuman keras itu bodoh-bodoh loh sekolah, terus tambah lagi minuman keras tambah bodoh gitu kan. Nah, kalau masyarakat tidak ingin itu semua terjadi ya, tapi di sisi yang lain di waktu yang bersama tetap mengizinkan sistem yang membolehkan itu terjadi. Jadi sistem hari ini membolehkan itu terjadi, sistem hari ini menyebabkan itu tetap terjadi ya. Jadi satu sisi kita tidak mau dampak buruknya, tapi di sisi lain kita membiarkan sistem itu membuat itu mungkin terjadi. Kan ini paradoks. Kan jadi nggak ketemu ini logikanya. Ya, apakah masyarakat tidak ingin semuanya ini hilang? Nah, kalau ingin semuanya ini tidak terjadi, dampak dari miras ini terjadi, ya nggak bisa kita berharap ada demokrasi. Ya tadi karena buktinya sampai hari ini, sejak zaman Wali Songo sampai hari ini minuman keras nggak bisa diberantas ya. Satu-satunya bisa kita harapkan adalah sistem Islam yang dijalankan dengan sepenuh-penuhnya dalam perangkat negara sampai perangkat di tengah masyarakat dengan aturan hukum Islam yang jelas, yang melarang miras dengan hukuman yang jelas, dengan tindakan preventif seperti dari sejak dini di dunia pendidikan ditanamkan ketakwaan, diajarkan bahwa minuman keras itu haram dan sebagainya, sehingga mereka tumbuh menjadi remaja dan dewasa dengan pemahaman yang benar minuman keras itu adalah haram, tidak boleh disentuh. Kemudian perangkat negara itu tahu bahwa industri minuman keras itu adalah haram, maka tidak diizinkan industri itu muncul ya. Juga tidak ada celah sedikit pun untuk orang menjual belikan. Mungkin kalau pabriknya enggak, tapi orang bisa bikin sendiri, itu pun tetap diharamkan, tetap dilarang dengan keras. Ya, baru itu kita bisa terbebas dari semua dampak buruk miras. Dari miras tadi. Nah, tinggal dua itu pilihannya. Nah, netizen mau pilih yang pertama dengan dampak yang seperti kita lihat hari ini, atau pengen yang kedua. Tapi yang jelas Pak Wa punya pesan apa untuk kaum muslimin terkait miras? Satu untuk penutup pesan. Kalau ingin pilih sistem, jangan hanya sistem yang hanya mengatur atau sekedar mengatur minuman keras, konteksnya minuman keras, tapi pilih sistem yang melarang apapun terkait dengan miras. Iya, betul. Mas Ari, pesannya terkait ini pada kaum muslimin di luar sana untuk pengonsumsi miras. Ya, perkara miras ini loh. Apa punya pesan? Punya kata-kata apa tentang miras ini coba? Kata-kata hari ini. Kalau kata-kata hari ini untuk negara ya. Ya. Jadi negara ini seperti ibaratnya itu seperti menutup keran bocor, tetapi PDAM-nya itu ngencengin airnya. Muncrat kemana-mana. Tetap aja muncrat kemana-mana. Kalau Pak Ahmadi punya pesan apa pada kaum muslimin atau pada pemerintah nih terkait dengan miras ini? Pada khususnya untuk pemerintah atau para pemerintah, secara tegas tutuplah minuman keras. Ditutup botolnya maksudnya? Enggak, jangan gitu. Tutuplah pabriknya, itu baru nanti bisa tutup pabriknya. Tutup pabriknya. Dilarang meminum minuman keras. Insya Allah nanti bisa terlaksana. Iya. Ya, jadi itu pesan yang tulus ya dari teman-teman kita terkait dengan miras. Jadi mungkin yang bisa kita garis bawahi di sini, mungkin banyak yang nyinyir, ya apa-apa kok menyalahkan demokrasi. Ya memang faktanya begitu. Memang faktanya dengan sistem sekular seperti hari ini, termasuk sistem bernegara dengan sistem demokrasi yang meniscayakan aturan dibuat berdasarkan suara terbanyak, maka sebenarnya aturan yang eksis hari ini, termasuk misalkan aturan miras, yaitu tentang pengaturan minuman keras, bukan pelarangan ya. Jadi aturan undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau peraturan per daerah atau apapun yang tetap mengizinkan minuman keras itu beredar dan dikonsumsi meskipun dengan banyak catatan, tapi tetap diizinkan, dibolehkan. Itulah produk demokrasi. Itulah artinya dikehendaki oleh demokrasi gitu. Dan ini berlawanan dengan maunya Allah gitu loh. Nah, sekarang mau
ikut maunya Allah atau mau ikut maunya demokrasi ya. Jadi kita serahkan pada netizen ya. Nah, nanti baru kalau kita punya kesadaran bersama minuman keras itu adalah sesuatu yang haram dan harus dilarang, kita bisa diskusi lebih lanjut bagaimana cara ya melarang itu secara sistematis, secara sistemik, sehingga kita nanti bisa mewujudkan apa yang menjadi nasihat para wali. Ya, wali songo yang katanya kita teladani itu ya, yaitu jauhi molimo, main atau judi kita jauhi ya, berzina kita jauhi, LGBT kita jauhi, kemudian minuman alkohol, minuman keras, narkotika kita jauhi, kemudian maling, mencuri hak orang lain, merampas, korupsi itu bisa kita berantas. Nah, masalahnya hari ini kita semuanya komplit di negara ini, komplit semuanya. Demokrasi menyebabkan semua itu komplit bisa eksis hari ini ya. Nah, nanti kita bahas yang lain, kita bahas ke depan Pak ya. Hari ini kita khusus M-nya itu minuman keras. Jadi silakan Pak Ahmad ditutup kesimpulan kita hari ini. Kalau mau minuman keras ini bisa diberantas tuntas sehingga moral umat Islam, kaum muslimin dan manusia secara umum di tengah kita ini, masyarakat itu moralnya bisa kita jaga ya dengan baik, keluhurannya, ketinggian peradabannya ya, dengan tidak memberikan celah pada minuman keras. Tapi itu tidak akan terjadi kalau ya sistemnya masih seperti hari ini, dan kita hanya bisa berharap pada sistem terbaik, yaitu sistem Islam. Silakan tutup. Oke, netizen dan netisa, itulah obrolan kami malam ini di podcast kesayangan Babat dengan tema Awas, miras makin mengganas, moral umat makin amblas. Terima kasih Bapak Aminuddin Syuhada, Bapak Ahmadi, Bapak Arifud. Netizen dan netisa, jangan lupa tonton podcast ini sampai habis, komen, like, subscribe, dan share. Dan selalu ingat pesan kami, yaitu buta yang membahayakan adalah buta politik. Ikuti obrolan kita yang serius di kelas Babat Bahasa Basi Demokrasi. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.